Mengenal negara dan budaya asing. Review negara Albania. Mengenal negara dan budaya asing di negeri Albania, atau disebut negeri putih, dari sisi geografis, sejarah, pemerintahan, dan budaya. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat. Jika tidak berkeberatan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami selalu mengupdate berita-berita terbaru dari negara-negara yang mungkin Anda akan review dan akan Anda saksikan. Pernahkah Anda bepergian ke luar negeri? Misalnya ke kota Bovile di negara Albania? Di kota Pokradek, masih negara Albania? Ke kota Putri? Kota Kuje, atau ke kota peninggalan sejarah kuno di Albania, ke kota Samil, atau kota yang berada di tepi pantai di negara Albania, atau kota peninggalan sejarah Uramesit. Ke kota Mrizizana atau kota-kota lain yang belum pernah kita kunjungi. Bendera Albania dan lambang negara Albania hampir mirip, yaitu batu berkepala dua, memiliki warna dan bentuk hampir sama. Hanya bendera berbentuk persegi panjang, sedangkan lambang negara Albania berbentuk persegi panjang agak bulat atau lonjong. Republik Albania memiliki semboyan di Sikiperi Mijemder Mejep Emrin Sekipetar. Artinya, kamu Albania, berikan diriku kehormatan, berikan diriku nama Albania. Lagu kebangsaan Himni I Flamurit, lagu himne untuk bendera. Negara Albania beribu kota di Tirana. Bahasa resmi Albania. Kepala negara seorang presiden, kepala pemerintahan, Perdana Menteri. Albania secara resmi bernama Republik Albania, adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Montenegro di sebelah utara, Kosovo di sebelah timur laut,
Makedonia Utara di timur, dan Yunani di selatan. Laut Adriatik terletak di sebelah barat Albania, sedangkan Laut Ionia di barat daya. Albania di dalam bahasanya dipanggil Skiperia, yang berarti tanah air burung elang. Orang Albania mengaitkan definisi ini sebagai julukan dari kaum mereka secara keseluruhan. Dan julukan ini juga dikaitkan sebagai pengertian dari gambar burung elang berkepala dua di bendera dan di emblem Albania. Sebenarnya Albania ini adalah memiliki lambang kekaisaran Bizantium yang pernah menguasai daerah Balkan dan Anatolia, yang secara bergiliran diambil dari peradaban-peradaban pra-Romawi di Anatolia. Lambang ini juga dapat ditemukan di emblem negara-negara lain seperti Rusia. Nama Albania pula mungkin berasal dari perkataan Indo-Eropa albab yang berarti putih. Para sarjana percaya penduduk Albania merupakan keturunan non-Slavia, kelompok suku non-Turki yang dikenal sebagai Liria yang datang di Balkan sekitar 2000 sebelum Masehi. Penduduk Albania modern tetap membedakan antara Gek suku utara dan Tos suku selatan. Setelah jatuh di bawah otoritas Romawi pada 165 sebelum Masehi, Albania diawasi hampir secara berkelanjutan dari pergantian kekuasaan asing sampai pertengahan abad ke-20 dengan masa singkat pemerintahan sendiri. Menyusul terpecahnya Kekaisaran Romawi pada 395, Kekaisaran Bizantium mulai menguasai daerah yang kini dikenal sebagai Albania. Pada abad ke-11, Kaisar Bizantium Alexius pertama Komneneus membuat surat keterangan di mana dicatat pertama kalinya ada di daerah atau tanah yang dikenal sebagai Albania dan penduduknya. Kesultanan Utsmaniyah menguasai Albania antara 1385 sampai 1912. Selama masa ini, kebanyakan penduduk masuk Islam dan penduduk Albania juga berimigrasi ke Italia, Yunani, Mesir, dan Turki. Walau pengawasannya secara singkat terganggu oleh pergolakan tahun 1443 sampai 1478 dipimpin oleh Geki Kastrioti Skandenebreg, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya menegaskan kembali penguasaan mereka. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah tak dapat mengendalikan kontrolnya di sini. Liga Besisen tahun 1878 memperkenalkan gagasan negara kebangsaan Albania dan menciptakan alfabet Albania modern. Menyusun akhir Perang Balkan pertama, orang-orang Albania mengeluarkan proklamasi Vlore pada 28 November 1912. Mendeklarasikan kemerdekaan perbatasan Albania, ditetapkan oleh Kekuatan Besar pada tahun 1913. Integritas wilayah Albania ditegaskan di Konferensi Perdamaian Paris pada 1919 setelah Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menolak rencana dengan kekuatan Eropa untuk membagi Albania di antara tetangganya. Selama Perang Dunia Kedua, Albania dicaplok pertama kali oleh Italia dan kemudian oleh Jerman. Setelah perang, pemimpin Partai Komunis Enver Hoxha mengatur melindungi integritas wilayah Albania selama 40 tahun. Tetapi memerlukan harga politik yang sangat mahal dari penduduknya yang ditundukkan untuk membersihkan, mengurangi penindasan hak sipil dan politik, larangan total pada praktek keagamaan dan meningkatkan isolasi. Albania yang setia pada filsafat Stalinisis yang keras akhirnya menarik diri dari Pakta Warsawa pada tahun 1968 dan menjatuhkan diri dari sekutu terakhirnya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1978. Menyusul kematian Hoxha pada tahun 1985 dan kebunuhan kejatuhan komunis pada tahun 1991, masyarakat Albania berjuang menanggulangi isolasi dan ketinggalan sejarahnya. Selama masa transisi awal, pemerintah Albania memandang ikatan yang lebih dekat dengan Barat agar memperbaiki keadaan